ini Ramadan ini banyak sekali jemaah. Selain daripada kita waktu berbuka puasa itu di pelaksanaan subuh, zuhur dan asyar itu ramai. Iya. Untuk yang lainnya, ya, penerimaan dan penyaluran zakatnya di kita ini di kota Palembang, apalagi yang kita memang tahu sekarang ini yang umum itu zakat mal dan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat masjid dimanapun Anda berada, senang sekali saya dan tim YMA TV kembali hadir dalam program acara Obama, obrolan asyik bersama Masjid Agung. Nah teman-teman, di 10 kedua di bulan Ramadan kali ini saya sudah kedatangan 2 narasumber langsung dari Yayasan Masjid Agung Palembang. Tapi sebelum kita membahas nih, teman-teman mungkin penasaran bahas apa yang kita kali ini. Kita kenalan dulu nih sama kedua sosok narasumber kita. Boleh boleh dari sebelah kanan atau sebelah kiri, yang mau mana yang lebih dahulu? Boleh sebelah kanan dulu. Boleh Ustaz, boleh kenalin dulu nih dari nama Ustaz dan juga jabatan Ustaz mungkin di yayasan apa nih Om? Gitu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bernama Kemas Syukri Masjid Azhari di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Yudhikromo yang kenal dengan Masjid Agung. Kami jabatan adalah di Wakil Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Palembang. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, siap. Ustaz Sukri di Wakil Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Palembang. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti semangat puasa ya. Semangat. Baik teman-teman, juga jangan lupa di 10 hari kedua di bulan Ramadan ini jangan lupa untuk tetap semangat berpuasa dan beribadah. Berikutnya narasumber yang di tengah-tengah kita, boleh Ustaz atau Bapak boleh kenalan dulu nih, apa panggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi hostnya nih pandai pancing-pancing. Kami Kemas Iqbal Hasan Zainal. Alhamdulillah hingga saat ini kami diamanahkan dan dipercaya untuk menjabat Sekretaris Umum di Yayasan Masjid Agung Palembang. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Dek Romi, Siapa? puasanya bagaimana nih? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Alhamdulillah juga dalam 10 hari ini kan bukanya kita badan di belakang. Ya. Tapi sebelum itu malah saya yang spoiler kan nanti kan Ayah dan Ustadz yang spoiler. Jadi teman-teman sahabat masjid nih sudah kenalan dengan kedua narasumber kita dan sama-sama posisinya sekretaris umum. Menarik loh. Nah, kali ini seperti saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang bagaimana Ramadan di Masjid Agung Palembang atau yang kita kenal dengan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Yudhikromo Palembang. Nah, di 10 hari kedua nih, ya baik, mohon maaf nih salah satu masjid, saya ini terbiasa manggil beliau dengan sebutan ayah, sama dengan tim YMA TV, seluruhnya manggil beliau nih sosoknya ayah. Jadi seluruhnya itu anak-anak mereka semua ya, Kang, mau anak angkat atau anak apa semuanya panggil beliau dengan sebutan ayah. Nah nih ya Ustadz, kita ini kan sudah masuk 10 kedua nih. Tapi sebelum itu kan banyak jamaah-jamaah di luar sana nih belum tahu seperti apa kondisi di Masjid Agung nih, baiknya mungkin dari awal sahur atau mungkin sebelum sahur ada kegiatan apa di masjid atau juga sampai nanti berbuka puasa. Boleh dijelasin, siapa ini mau jelasin terlebih dahulu nih? Kayaknya yang tengah kayaknya. Jadi Boleh. tambahan lagi sedikit bahwa selain menjadi wakil sekretaris umum, kami panggilnya Ustadz Sukri. Ustadz Sukri ini itu sebagai ketua unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Yudhikromo atau Masjid Agung seperti itu. Nah, jadi jabatan ini yang lebih
lebih intens untuk Ustadz ini, dia menjabat sebagai ketua unit pengumpul zakat. Nanti untuk zakat Ustadz akan menjelaskan. Kemudian tadi langsung menyambung dari pertanyaan dari Romi. Alhamdulillah kita ini udah di 10 hari kedua. Iya. Semua tetap sehat, Segala. segar ini selain daripada rutinitas kita ibadah puasa, kegiatan-kegiatan lain kan banyak kita. Seperti tadi kita buka puasa, ya, Iya. masih tetap ada kan, kurma kita tetap ada, sirup tetap ada, tambah lagi dengan dilanjutkan dengan makan Makan bersama. Alhamdulillah. Sepanjang kita sudah hampir ini tahun ketiga kita pelaksanaan persiapan di Ramadan. Awal tahun ini 1444 Hijriah lalu, 2 tahun yang lalu, itu kita sudah mulai rangkaian amalia Ramadan di masjid kita ini dengan membukanya. Sebelumnya itu di bulan Syawal, Ustadz, kita ada nisfu Syaban. Ya, maka itu kita jalan nisfu Syaban. Alhamdulillah tuh antusias masyarakat, antusias umat itu masih tetap seperti tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah masjid kita masih tetap penuh, pelaksanaan nisfu Syaban. Kemudian di awal-awal Ramadan tadi kita sudah juga tersusun rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Ramadan, yang antara lain itu di subuh, setelah sahur itu subuh itu kita ba'da sholat subuh itu ada ceramah agama yang setiap subuh kita akan sudah dilaksanakan. 10 hari kemarin sudah jalan dan insya Allah sampai dengan berakhirnya Ramadan ini. Kemudian ba'da sholat zuhur itu juga kita lanjutkan dengan ceramah agama, cawisan bahasa kita Palembang, cawisan, yang mana ini sudah berlangsung sekian lama di masjid kita ini. Ba'da asar dilanjutkan juga dengan cawisan. Nah, ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu waktu menjelang puasa seperti sore tadi, itu menjelang tanda masuk maghrib, buka puasa, itu ada rangkaian itu ada ceramah agama, kemudian pembacaan kitab suci Al-Quran, dilanjutkan dengan azan, tanda masuk maghrib dan waktu berbuka di kota Palembang. Namun sebelumnya itu kita ada pembagian takjil kepada jemaah. Nah, mungkin Romi belum tahu berapa banyak jumlah jemaah. Nih, berapa nih ya, biar teman-teman dan sahabat masih tahu berapa jumlah yang jadi kita bagi. sahabat masjid ya, sahabat masjid kita, alhamdulillah kita bersyukur bahwa masjid kita ini dari tahun ke tahun terus meningkat jemaah untuk berbuka, Ustaz, buka bersama. Di tahun-tahun pertama di 1444 Hijriah kemarin itu rata-rata itu berkisar masih sekitar 600-an. Di tahun 1445 Hijriah itu sudah sampai 700 lebih. Ada beberapa seperti kemarin itu kita sudah hampir 800. Tadi itu 780-an tadi. Kita buka puasa. Nah, kemudian di tahun-tahun ini terus berjalan ini terus meningkat. Nah, seperti tadi kita laksanakan pembagian takjil. Sholat maghrib kita kumpulkan. Kami kan tadi. Kami banget. Gitu. Alhamdulillah, yang kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada jemaah ini adalah hasil dari sebagian dari masjid, sebagian dari sedekah umat muslim yang ada di kota Palembang. Ada yang rutin, selalu memberikan. Jadi kita juga bersyukur, dan yang paling tidak kita pengurus dan semua jemaah ini selalu mendoakan
orang-orang yang selalu bersedekah kepada kita di masjid ini untuk kelangsungan rezekinya mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ya terus Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk selalu bersedekah. Kemudian malam setelah kita buka puasa, lanjutkan sholat isya. Isya dulu, isya, selesai tarawih. lanjutkan tarawihnya. Ini kebiasaan kita di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikroma ini, alhamdulillah kita masih tetap imam tarawih itu masih tetap di surat ayat-ayatnya itu dalam satu malam itu tetap satu juz. Satu juz. Alhamdulillah kita kan di imam besar, baik imam besar dari peribadatan itu tetap melaksanakan hal seperti itu. Kemudian berlangsungnya nanti insya Allah kita ini nggak lama lagi kita akan ada nuzul Quran. Ya. Nuzul Quran insya Allah kita dapat, insya Allah kita akan kumpulkan, kita akan undang masyarakat dan kita akan carikan ceramah yang kira-kira yang top ya, di Palembang juga banyak. Di Palembang atau di luar Palembang nih kira-kira? Insya Allah kita akan cari, mintakan pencerahan dari luar. Dari luar, cepetan. Ini menarik nih sahabat-sahabat masjid tadi dari awal sudah dijelasin bahwasannya kegiatan-kegiatan di Masjid Agung Palembang selama Ramadan dari awal kita sahur sampai dengan Isya, dan ternyata tapi sangat banyak ya, tapi ternyata saya tuh masih penasaran satu lagi nih sebelum lanjut ke sepil nama pencerahan Nuzul Quran. Saya penasaran tentang itikaf nih. Kira-kira gimana nih ya? Apakah memang ada, sebab kami mendengar ada isu katanya bisa beritikaf di Masjid Agung Palembang, terus katanya juga ada yang nyiapin nih teman-teman ya. Ataukah apakah mungkin ini sama dengan konsep yang digunakan ketika sahur ketika berbuka bersama tadi, seperti itu? Boleh dijelasin nih? Kami terus Ustaz. Ya. Jadi kita sudah saat ini di 10 hari kedua. Insya Allah dalam minggu-minggu depan kita sudah masuk di 10 hari ketiga. 10 hari ketiga itu penuh dengan Amalan itikaf ya. Jadi seperti tahun-tahun kemarin, tahun-tahun terdahulu itu ada pelaksanaan itikaf. Pelaksanaan itikaf ini dimulai di 10 hari pertama, di 10 hari ketiga. 10 hari ketiga di Ramadan itu mulai tanggal 21 Ramadan. Nah, ini sampai akhir. Sampai akhir. Dan alhamdulillah yang itikaf itu bukan cuma puluhan. Tahun kemarin sudah kita hitung ratusan. Ratusan. Berarti ada peningkatan. Jadi ratusannya bukan ratusan, bukan 100, bukan 100, sudah 200. Di atas 200. Dan ini kami pengurus bekerja sama dengan anak-anak kita. Kami banyak anak. Banyak anak. Kami banyak anak. Kalau pemerintah cuma 2 anak, kami banyak anak. Anak-anak di sini juga banyak ayah. Seperti itu. Jadi kami orang tua di sini banyak anak, anak-anak juga banyak ayah-ayahnya di sini. Nah, jadi pelaksanaan itikaf ini kami barengkan dengan sahur. Jadi kami menyiapkan hidangan. Hidangan ini berupa paling tidak persiapan mereka cukup untuk sahur, dengan minum dan juga dengan makannya. Dan anak yang pelaksanaan yang bekerja keras selama ini itu anak-anak itu. Romi salah satu anak Irma, mantan Irma. Alumni. Alumni Irma. Mungkin Romi pernah ngerasain bagaimana proses kemarin tahun-tahun waktu masih menjadi anggota Irma, menjadi salah satu penggiat untuk menyiapkan sahur. Untuk yang itikaf. Jadi mulai dari awal Ramadan dan seperti awal tadi sampai dengan akhir Ramadan itu buka puasa kita pun tersiapkan. Namun untuk sahur kita alhamdulillah
dan akan berusaha tetap melaksanakan sahur. Kita menyiapkan sahur itu untuk 10 hari ketiga dari tanggal 1 sampai dengan akhir. Dan ini juga kiranya anak-anak Irma mungkin sudah siap semua nih. Insya Allah. Oke. Harus Kita siap, doa. Harus siap, harus siap, Ustaz, ya? harus siap karena generasi ini penuh dari kita. Ya. Kemudian untuk ini Romi juga, walaupun sudah mantan, sudah alumni, Harus siap-siap juga. membantu. Jadi ini rangkaian. Oh, ada satu hal yang lebih penting lagi. Mungkin kalaupun juga belum ada pertanyaan, langsung kami sampaikan juga ini adalah rangkaian daripada Amalia Ramadan. Ramadan itu kalau kita sekolah Ustaz, Ya. ada ujian semester, Iya, ada pembagian Ustaz. Mm-mm. Selesai. Nah, di akhir Ramadan ini kan kita ada Evaluasi. rangkaian. Apakah yang betul ada sholat Id kita? Oh iya benar. Tapi nanti mungkin aja kita bahas nanti. Ya. Oke. Jadi itu yang Iya. kami sampaikan, rangkaian daripada Amalia Ramadan. Amalia Ramadan. Nah, ada satu lagi juga di rangkaian Amalia Ramadan ini yang mungkin Ustadz Sukri bisa menjelaskan lebih rinci. Kita UPZ itu dikelola langsung oleh Ustadz Sukri. Ustadz Sukri ini mengelola langsung sebagai ketua UPZ unit pungut zakat di masjid kita ini, hingga sepanjang tahun memang Ustadz ini sudah melaksanakannya, tapi khusus di Ramadan ini agak ekstra dia. Ya. Dia agak ekstra. Seperti itu. Sekelumit tentang Amalia Ramadan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya di tahun 1446 Hijriah ini. Seperti itu. Nah, nih sahabat-sahabat masjid, sudah dijelasin langsung sama Sekretaris Umum Yayasan bahwasanya kegiatan Ramadan di Masjid Agung Palembang itu cukup banyak. Sahur, sudah sholat subuh berjamaah, ada cawisan. Ke zuhur, sudah di zuhur juga ada cawisannya. Di asar juga ada cawisan. Sebelum berbuka ada lagi, yaitu cawisan menjelang berbuka. Nah, sampai sholat tarawih 1 juz 1 malam, lanjut itikaf bareng. Nah, luar biasa nih. Dan tak lupa kalau setelah kita ibadah di Masjid Agung, kita juga dikasih makan loh langsung oleh mereka yang nyediain. Nah, dan juga yang paling seru dan juga paling menyenangkan bahwasanya seluruh cawisan-cawisan dan program yang ada di Masjid Agung itu disiarkan langsung melalui YMA TV dan juga bekerja sama dengan RRI. Kalau gitu ketika menjelang berbuka. Nah, jadi dimanapun Anda berada bisa mendengarkan dan menyaksikan seluruh cawisan Masjid Agung yang diadakan di Masjid Agung. Nah, setelah kita bahas sedikit sekelumit atau mungkin juga tentang kegiatan masjid tadi di Ramadan, kita berikutnya tentang zakat. Tapi sebelum zakat nih, sesuai janji beliau tadi nih terkait dengan pemateri di Nuzul Quran. Janjinya kita bintangin ya teman-teman. Janjinya tadi kalau pematerinya adalah orang luar. Ini kita konfirmasi dulu sama yang bersangkutan, kira-kira dari luarnya atau dari dalam. Tetap gimana nih janjinya nih ya? Untuk pemateri Materi. untuk penceramah di Nuzul Quran nanti, ini memang kita pengurus itu ada koordinasi dengan imam besar dan bidang peribadatan, kemudian dengan PHBI. Bukan seharusnya, memang ini domain mereka. Kita menunggu dan kami tetap usulkan kiranya nanti supaya ini lebih meriah, lebih meriah. Kita harapkan dari peribadatan dan juga dari imam besar dapat menyampaikan ataupun juga mengantarkan penceramah dari luar yang kira-kira bisa lebih memeriahkan peringatan Nuzul Quran di masjid kita ini. Siap. Nah, sahabat-sahabat masjid, jangan lupa dipantengin di Instagram Masjid Agung Palembang siapa materi Nuzul Quran nanti. Nah, berikutnya kita bahas tentang zakat di Masjid Agung Palembang. Katanya tadi di Masjid Agung Palembang itu ada UPZ, unit pengumpulan zakat. Nah, kita tanya nih, kita kupas, ini zakat seperti apa? Zakat fitrah, zakat mal, atau hanya zakat-zakat yang dibayarkan di bulan Ramadan nih? Langsung kita ke Ustadz Sukri, Ustadz Kemas Sukri Masjid. Nah, Ustadz silahkan dijelasin, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih ya
Pembawa acara kita ini luar biasa. Bertanya begitu rumit ya, alhamdulillah. Di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Kromo ini ya kami selaku ditunjuk ya, dipercaya oleh pengurus Yayasan Masjid Palembang untuk memegang jabatan ketua unit pengumpul zakat di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Kromo ini pada tahun ini. Alhamdulillah, untuk pengelolaan dari zakat yang ada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Kromo ini berdasarkan SK atau surat keputusan dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dari mereka kita diberikan SK, kemudian dari SK itu ditunjuklah ketua, bendahara, kemudian sekretaris, dan juga dari seksi-seksi yang harus bekerja di unit pengumpul zakat tersebut. Nah, jadi pengelolaannya sesuai dengan apa yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu untuk pengelolaannya berdasarkan itu. Kemudian untuk yang lainnya, penerimaan dan penyaluran zakatnya di kita ini di kota Palembang, apalagi yang kita memang tahu sekarang ini yang umum itu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu di Masjid Agung siap untuk seksi penerimaannya itu kami sudah ada koordinatornya, kemudian anggota-anggotanya. Nah, kami pun di penerimaan zakat fitrah ini kami libatkan anak-anak kami juga ya. Nah, tahu kan Romi kan anak kita yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris Umum tadi, Mang Iqbal ya, kami selalu manggil Mang, kakak kami. Jadi kita libatkan anak-anak remaja kita, yang mana anak-anak remaja Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini, Jaya Kromo ini siap dan selalu berupaya untuk menyemarakkan penerimaan zakat fitrah ini. Alhamdulillah selalu lancar ya penerimaannya. Dan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Kromo ini penerimaannya itu berupa beras. Berupa beras ini. Iya. Kalau uang kita siapkan juga ada anak-anak Irma juga, anak-anak kita untuk menyiapkan mereka mengelola berupa beras yang nantinya beras itu dari mustahik atau yang muzaki yang bawa uang tidak tanpa beras dari rumah itu sudah bisa membeli beras zakat fitrahnya di anak-anak remaja kita yang sudah menyiapkan daripada beras zakat fitrah tersebut. Jadi mereka nggak susah-susah datang ke sini, nggak usah bawa beras juga bisa kita siapkan dari anak-anak remaja kita, karena mereka dari pengelolaan daripada beras zakat fitrah itu untuk kas-kas mereka kita gunakan, yang mereka gunakan. Alhamdulillah untuk membantu mereka untuk kegiatan-kegiatan daripada remaja di Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Kromo atau Masjid Agung. Nah, itu penerimaannya. Kemudian untuk zakat mal ya kita siap juga zakat mal di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Kromo ini. Kita juga mulai dari awal Ramadan, karena di bulan Ramadan ini ya, apalagi menjelang akhir Ramadan itu biasanya para muzaki itu ya memberikan zakatnya lebih banyak ya di akhir Ramadan, 10 terakhir daripada Ramadan ini. Mereka menghitung daripada zakat itu ya bukan di satu tahun ya, harusnya itu satu tahun haulnya itu. Misal kalau kita perkirakan 1 tahun, mereka punya harta simpanan di bulan Februari, maka di bulan Februari atau bulan yang dia simpan, kemudian 1 tahun berikutnya tentu satu tahun itu temunya di bulan Februari. Ini banyakkan daripada masyarakat kita, jamaah kita ini ngitungnya
ketika 1 tahun itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa begitu? Memang kebanyakan dari mereka itu pengennya momentum di Ramadan itu pahalanya lebih besar. Jadi sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngambil momentum itu. Jadi Ustaz, ya, kalau di Ramadan itu pahala lebih banyak. lebih banyak. Ada kelipatan Ustaz. Lipatan. Lipat sampai 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Luar biasa di bulan Ramadan. Makanya banyakan mereka membayar zakat malnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah, antusias banget. Nah, sahabat-sahabat masjid, kalau kalian atau teman-teman mau zakat susah-susah mau kemana, mau zakat fitrah atau bawa uang hanya ada di dompet kita belum siap bawa beras, langsung aja ke Masjid Agung Palembang. Nah, teman-teman sahabat masjid nih, tadi kalau misalkan teman-teman sahabat masjid bingung mau zakat fitrah di mana, langsung aja ke Masjid Agung Palembang. Nggak perlu bawa beras, bawa aja dompet beserta isinya. Nanti ditukarkan di panitia anak Irma. Nah, itu kan kalau mau zakat fitrah. Nah, kalau misalkan mau zakat mal nih, kan tadi kata Ustadz bahwasanya kalau zakat mal itu banyak hanya di bulan Ramadan. Kalau semisal ada muzaki datang ke Masjid Agung Palembang di luar bulan Ramadan, apakah mereka menerima? Tapi sebelum itu, sebelum dijawab oleh Ustadz, silakan diminum dulu Ustadz ya. Oh iya. Ini Kami Baik, kita minum dulu. Nah, Biar semangat. biar semangat. Biar juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya juga lebih semangat. Nah nih Ustadz, gimana nih kalau misalkan ada muzaki ke Masjid Agung Palembang ingin bayar zakat mal di luar di bulan Ramadan, apakah diterima? Apakah memang standby petugas UPZ kita gitu? Alhamdulillah di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Roma ini kita standby, baik dia melalui datang sendiri ke sini ataupun melalui transfer. Kita siapkan nomor rekening atas nama UPZ Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo. Ada nomor rekeningnya, nanti kita sharekan kepada para muzaki nanti. Ya, siap kita di luar Ramadan, mau di bulan Ramadan kita siap untuk menerima daripada zakat mal yang disalurkan kepada kami. Nah, kalau teman-teman sahabat masjid gak usah susah-susah mau zakat fitrah, zakat mal ke Masjid Agung Palembang aja. Tapi nih masih ada pertanyaan nih ya pastinya teman-teman ya. Iya. Ustadz, mau disalurin kemana nih zakat zakatnya nih? Pasti bertanya-tanya nih masyarakat kita ini. Iya, silakan dijawab nih. Alhamdulillah untuk penyaluran terutama zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau sudah diterima harus disalurkan. Maka disalurkan kepada 8 asnaf ya. Asnaf yang sudah ada di Al-Quran. Nah, sesuai dengan itu kita menyalurkannya terutama pada fakir dan miskin ya. Itu di sekitaran Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo terlebih dahulu. Kalau sudah memenuhi mencukupi daripada sekitaran Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo melalui kita koordinator dengan bekerja sama dengan para ketua-ketua RT, kita mengambil data mereka yang mengusungnya, nanti kita bagikan menyalurkannya melalui itu. Setelah lingkungan di lingkungan sekitar Masjid Agung sudah terpenuhi, nah baru nanti kita menyalurkannya kepada yang di luar. Bisa juga nanti kita ke panti-panti ya. Setiap tahun itu pasti ada dari panti-panti asuhan ya, mengirimkan proposal. Itu kita kalau cukupi kita salurkan kepada mereka. Itu kami insya Allah siap untuk menyalurkan daripada zakat fitrah daripada para muzaki ya, yang menitipkan zakatnya di Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo. Dan juga zakat mal begitu pun kami membagikannya melalui orang-orang yang sekitar Masjid Agung ya, terutama yang pegawai Masjid Agung juga yang memang mereka berhak menerimanya kami berikan. Itu kami sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Yayasan Masjid Agung Palembang. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa kali ini teman-teman sama masjid. Bagaimana cukup
luar biasanya pelayanan yang disiapkan oleh Masjid Agung Palembang. Apalagi kalau bulan Ramadan itu ekstranya luar biasa ya Ustaz ya. Luar biasa. Apalagi kita mau siapin berbuka puasa, ada juga nanti mau buka sahur. Nanti juga siap-siap 15 terakhir mau zakat juga. Nah nih lanjut ke ayah nih. Ya kalau tadi kan sudah dijelasin nih panjang terkait dengan aktivitas di Masjid Agung Palembang. Kira-kira kalau masyarakat ingin mendukung kegiatan dari Masjid Agung Palembang, mau atau mungkin donasi untuk sahur bersama, atau mungkin buka bersama, atau mungkin relawan seperti anak-anak Irma tadi yang ingin bantu nih, seperti apa nih yang yang boleh ditawarkan lah ke masyarakat? Ya, kita sampaikan untuk sahabat masjid, masjid di sahabat masjid yang selalu ngikutin Obama. Obama ini kan obrolan asik sama Masjid Agung. Iya. Alhamdulillah di setiap Ramadan itu kan seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak lepas dan tidak lepas dan harus. Kalau kita bagikan buka puasa, kita siapkan sahur, tentu kan ada pertanyaan dari mana sumbernya. Iya benar sekali. Sumbernya. Untuk dari mana sumber yang ada itu, alhamdulillah hingga saat ini seperti tahun-tahun kemarin itu kita ada donatur yang tetap untuk Masjid Agung kita ini. Seperti tadi itu masih ada yang memberikan, ada 75 kemasan paket nasi bungkus, kemudian ada memberikan sirup, ada memberikan kurma. Ya. Tentunya apakah ini cukup kita dapatkan dari para donatur? Kita yayasan itu selalu menyiapkan, yang rutin setiap hari ini sampai dengan hari ini itu kita selalu siapkan. Kita siapkan itu 400 sampai 500 paket. Kemudian ada sumbangan dari donatur itu bisa sampai 400 paket. Terdiri dari ada beberapa dari yang rutin sampai dengan yang tidak rutin. Ya, terkadang ada jemaah yang sepintas jalan datang masuk masjid, antarkan ini ada 20, ini ada yang 10, seperti itu. Nah, ada juga yang dia mereka itu memberikan dalam bentuk makanan, memberikan dalam bentuk uang tunai. Nah, ini yang kita kelola, untuk persiapan yang rutin 100 sampai 500. Memang kita di awal-awal Ramadan kemarin kan memang kita siapkan sampai 600. Tapi ternyata dan alhamdulillah itu masih ada sisa kita di awal-awal alhamdulillah. Kemarin kan di awal-awal Ramadan kemarin ada sisa. Karena di awal-awal itu hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga itu masih sekitar di 400 sampai 500. Dan sekarang kita kan sudah 700-an. Kemarin di Jumat kemarin itu sampai dengan 800-an. Iya, benar. Seperti itu. Jadi bahkan lebih ya. Di Jumat, Kamis malam Jumat, kemudian di hari-hari libur, hari besar itu banyak yang sholat sih. Dan juga nantinya kalau nanti kita mulai masuk itikaf nanti masuk di 10 hari terakhir semakin penuh. Apalagi di malam-malam ganjil. Selingkuh ya. Selingkuh kan kita maksudnya selingkuh Palembang itu selingkuh. Nah, kemudian kita dari pengurus itu sudah merancang dari bagian keuangan dari bendara juga itu ada mengumpulkan beberapa pihak-pihak yang rutin itu kami himbau kembali di tahun ini untuk memberikan donasi, dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah masuk.
kemudian dari dunia perbankan, Ya, lembaga-lembaga ya. lembaga, ada BUMN, kemudian pribadi dan swasta. Itu yang sumber masuk. Jadi berarti kalau sahabat-sahabat masjid yang ingin menyumbangkan bantu donasi, berarti langsung datang aja ke Yayasan Masjid Agung Palembang, temuin yang di samping saya atau Ustadz yang sebelah sana ya teman-teman. Insya Allah. Nah kalau berarti ya berarti yang kita kelola ini luar biasa ya. Berarti dalam satu hari ada 400 yang langsung disiapkan oleh Yayasan Masjid Agung Ya, Palembang. Kita siapkan seperti itu. 400 pack lah ya, 400 paket. Nah, 400 paket kalau jumlahnya teman-teman. Tidak cuma 400 paket nasinya aja. Sebelum itu kita ada takjil. Ada takjilnya, ada kurma, ada air mineral, seperti itu. luar biasa nih pelayanan dari Masjid Agung Palembang. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu kalau mau buka puasa bersama langsung ke Masjid Agung Palembang. Mau itikaf atau sahur juga langsung aja ke Masjid Agung Palembang. Nah, kalau sudah dua hal ini semuanya jamaah ibadah terlayani ke Masjid Agung Palembang, tentunya masyarakat juga masih mau nanya nih ya. Ya saya Ya. kayak mana nih keamanannya di Masjid Agung Palembang, kebersihannya setiap hari kan bersih yang 400 boxnya tadi apa sampah-sampah nah kan, atau mungkin kan pasti jamaah kan sering nanya nih itikaf di Masjid Agung Palembang cak mana tidurnya tuh aman apa tidak kan ibaratnya. Ini pasti menjadi pertanyaan publik ya masyarakat kita nih ya. Yang kepengen ya. Siapa ini yang mau ingin jelasin terkait keamanan dan kebersihan Masjid Agung Palembang? Boleh dijelasin ya. Jadi memang pengurus di Yayasan Masjid Agung ini, Yayasan Masjid Agung ini, kita kan bukan cuma ngurusin untuk tempat sholat aja. Karena yang sholat ya ada sholat peribadatan sholat. Namun kita kan kompleks itu dalam arti kata yang datang ke masjid, memang jemaah itu datang ke masjid tinggal sholat. Seperti itu. Selesai sholat, mereka balik lagi. Ada hampir 2,5 hektar luas. 2,5 hektar. 1.500 sekitar 2 hektar lah. 2 hektar. 2 hektar. Luas. Masjid ini. Nah ini berapa banyak pohon yang ada di sini? Begitu ya. Berapa banyak pohonnya? Setiap hari berapa banyak daun yang jatuh? Benar. Seperti itu. Jadi pada saat kita masuk aja di lapangan parkir, masuk aja belum sampai kita ke masjidnya, tempat ibadah, itu sudah kita temukan, kita temukan hal-hal yang harus kita urusin. Apa itu kebersihan? Kebersihan. Rumput yang ada, luas rumput yang ada itu besar banyak. Kalau dalam 1 minggu itu kita nggak bersihin, kita nggak beresin, itu sudah tinggi dia. Kemudian pohon-pohon jenis-jenis pohon yang ada ini, pohon-pohonnya pohon angin, apalagi hujan. Jadi kita butuh petugas kebersihan. Jadi alhamdulillah hingga saat ini kita petugas kebersihan kita berjumlah 12 orang. 12 orang. 12 orang dan ini kami rasakan memang belum memenuhi syarat ataupun kriteria untuk mengcover ya. luas dan aktivitas yang ada di masjid ini. Namun inilah upaya kami akan buka semaksimal mungkin kiranya ini bisa dan dapat mengcover dan juga menjaga kebersihan sehingga membuat kenyamanan. Itu kebersihan. Kemudian keamanan. Ini ya Pak. Keamanan ini kalau kita pengurus banyak kita ada pengurus, kita ada jadi ada di tingkatan di yayasan ini ada pembina, pengawas, ada pengurus. Kalau dia tidak pengurus jam kerja itu pulang. Siapa yang ngurus masjid? gitu kan. Jadi ada banyak hal-hal yang harus kita pikirkan pada peribadatan, kemudian kebersihan, keamanan dan ketertiban. Keamanan dijaga, keamanan tertib.
Untuk itu memang selain daripada kita melaksanakan kegiatan seperti Ramadan ini banyak sekali jemaah. Selain daripada kita waktu berbuka puasa itu di pelaksanaan subuh, zuhur dan asyar itu ramai. Iya, beritikaf jamaah ya. Apalagi kita akan di pusat kota Palembang, dan kita dekat dengan pusat ekonomi, pasar. Masalah. Seberang Ulu, seberang Hilir, tengah-tengah antara Barat, Palembang Barat dan Palembang Timur di tengah-tengah. Sehingga ada magnet tersendiri dalam Ramadan ini orang untuk paling tidak bisa, kami kepengen sholat zuhur di Masjid Agung, kami kepengen sholat asar di Masjid Agung. Ada orang dari zuhur sampai ke asar, waktu mau berbuka pulang ya. Ada yang datang asar sampai ke isya, bahkan sampai tarawih. seperti itu. Bahkan ada juga katanya dari daerah Ya. yang nginep di Ya. Masjid Agung. Dari sekian banyak jemaah tamu-tamu yang hadir di sini, jemaah umat Islam yang berada, kan butuh pelayanan. Pelayanan kita ini berupa secara untuk ibadah kita siapkan dengan imam yang alhamdulillah imam kita semua habis. Alhamdulillah. Gitu. Kemudian di sela-sela antara sholat rawatib itu diisi dengan ceramah seperti yang kita jelaskan tadi yang cawisan. Nah, ini kan tidak gampang. Alhamdulillah, kami lihat sendiri kan, Iya, dengar sendiri Romi, bagaimana yang ngisi-ngisi gitu. luar biasa. Semua luar biasa. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, para habib yang bermanfaat. Nah, kemudian dari situ ada imam, ada khotibnya, ada ceramah, ada petugas kebersihan, ada muazzin, ada torinya, ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan. Nah, petugas kalau dia imam, waktunya kan sebatas itu. Kalau pada saat mengimami, batas imam jam sekian jam. Iya. Petugas dari pengurus jam-jam kerja selesai jam administrasi mereka pulang. Benar. Petugas kebersihan bisa. Mereka harus ada roli, mereka ada sip-sip. Sip-sipnya. Begitu juga petugas keamanan. Mereka butuh kenyamanan, enggak cuma kenyamanan, keamanan dan keamanan mereka harus ada. Kemudian selain daripada tamu-tamu kita jemaah yang hadir itu kan punya kendaraan. Iya, benar sekali. Kendaraan, penempatan tempat parkir, sampai dengan mereka keluarnya. Ini pusat jalan besar, jalan raya. Iya, Tarka itu. Ya, pada saat parkir keluar kalau nggak diatur, gitu. Jadi Benar-benar. memang kompleks kita harus benar-benar konsen, pengurus harus benar-benar konsen, kiranya benar-benar harus diperhatikan. Tidak cukup dengan kita melaksanakan ibadah, ada imamnya, ada apa. Soalnya kami pengurus berusaha kalau bisa selalu intens. Mohon doa rominya biar kami tetap sehat terus, dan alhamdulillah semua tetap sehat, kita puasa tetap sehat, bisa terus melayani umat untuk beribadah di masjid. Nih, teman-teman jamaah dan sahabat-sahabat masjid. Teman-teman dan sahabat masjid, tadi sudah kita dengar bagaimana kebersihan dan pengelolaan keamanan di Masjid Agung Palembang. Ternyata nih, kompleks Masjid Agung Palembang tuh sangat luas ya, 2 hektar tadi ya Ustaz ya. Nah, luas. kalau kita bandingkan 2 hektar dan juga dengan masjid-masjid lain, tentunya dan juga masjid kita ini berada di titik nol. Nah, Di pusat kota Palembang. Nah, di sini nih pasti ada sesuatu yang ibaratnya jamaah
tertarik untuk sholat di sini. Ada magnetnya. Ya, ada magnetnya. Nah, apalagi kalau Idul Fitri, kan kalau benar. sudah kita Ramadan, selesai Idul Fitri Idul nih. Fitri, ya. Rata-rata dari sana dari sini ingin sholatnya ke masjid ya di saat. Nah, kira-kira melanjutkan dari Ramadan langsung sholat Idul Fitri, seperti apa nih yang disiapin nanti di Idul Fitri? Siapa yang mau ya Ustadz mungkin? Ini rangkaian kalau sudah ke Idul Fitri lebih jadi puncak rangkaian Ramadan itu rangkaian amalan Ramadan itu. Puncaknya di sholat Idul Fitri. Jadi kalau di hari-hari Ramadan ini seperti kita biasa ini kita jemaah sholat tarawih ya. Iya. Sholat tarawih itu kita bisa sampai 3.000 bisa. Bisa. Jadi kita di tengah itu 1.000 tambah lagi 1.000 kanan kiri sama Di perempuan belakang 3.000. ya. Ibu-ibu. Seperti itu. Jadi jemaah. Nah, berapa jumlah jemaah, berapa jumlah kira-kira estimasi yang untuk sholat itu? Berapa nih? Kita punya 3 lantai. Iya. 3 lantai. Khusus untuk sholat Id itu kita menyiapkan bangunan gedung itu khusus untuk jemaah wanita. Di dalam gedung ya. Di dalam gedung, khususnya di dalam gedung yang sholat itu jemaah wanita, ibu-ibu, adik-adik kita yang perempuan, seperti itu. Nah, ini untuk baiknya bagusnya sholat, kemudian supaya saf laki-laki itu selalu di depan. Nah, kalau untuk kita laki-laki itu di luar. Ini tidak mudah. Kita tidak mudah itu seperti apa? Berangkat sama-sama kita dari rumah. Ya, contoh sahabatnya gitu. Iya, keluarga sampai di masjid dipisahkan. Nah, itu kayaknya itu yang terbaik sebenarnya. Tapi sebagian jemaah harus kita jelaskan seperti itu. Di 2 tahun ke belakang itu kita sudah berusaha. Kita akan usahakan, dan tahun ini juga kita akan sangat berusaha untuk supaya yang perempuan itu tetap dan selalu ada di dalam gedung masjid. Kenapa? Imam kita kan di luar lapangan. Iya. Di luar lapangan. Persiapan kita untuk sholat Id itu kita pasang tenda untuk sebagian jemaah yang di depan. Kalau macam kedengeran enggak? Sistem. Khusus tahun ini ketua umum kita beserta dengan pengawas itu sudah konsen untuk supaya sound system kita di tahun ini insya Allah lebih baik daripada tahun kemarin. Insya Allah seperti itu, dan juga ini sudah kita rasakan kan? Iya. Kita sudah rasakan bahwa sound system kita itu bisa didengar pada saat azan itu sudah sampai ke barat, itu sudah sampai Jalan Merdeka, sampai Kerama Karang, yang ke timurnya sudah sampai ke 13 Ilir, seperti itu. Jadi alhamdulillah ini juga kan berkat bantuan dari jemaah para umat muslimat yang bersedekah untuk memakmurkan masjid Indonesia. Nah, salat ini juga kalau kita tidak dukung dengan sound system yang seperti itu, benar. Kesulitan jemaah kita nanti. Iya. Kesulitan berapa jumlahnya? Kenapa jumlah nantinya yang prediksi kita di tahun ini kalau itu belasan ribu. Kalau kita bicara belasan ribu, berapa ribu? Kalau tahun kemarin itu, alhamdulillah tahun kemarin itu sudah sampai 22 ribuan. Minimum paling tidak itu 17 sampai 18 ribu. Dibuktikan apa? Dibuktikan dengan jemaah itu sudah naik ke atas Ampera. Di atas Ampera. Hampir pertengahan. Ampera. Pertengahan Ampera. Kalau dia arah ke selatannya itu sudah sampai ke Ampera.
kalau ke arah barat nggak bisa maju kita. Ya kan di depan imam nanti ingat. Iya. Nah ini butuh. Kami juga selain daripada mempersiapkan jemaah-jemaah itu kan kita akan kontrol. Jangan sampai mereka itu mendahului depan imam. iya, Depan di imam. imam jadi di belakangnya. Iya. Ini hal-hal ini imam besar kita ada Kiai Saifuddin Yakub apa itu selalu menekankan. Perhatikan kenapa ini nanti tidak sah. Memang di pelaksanaan kita, baik pelaksanaan semua pelaksanaan kita ini kan kita selalu ada koordinasi dengan para imam besar kita, kemudian peribadatan dan dari pengawas itu selalu ada, selalu bersama-sama kita. Jadi sholat Id ini insya Allah kita akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa. Tapi masih ada pertanyaan nih ya kadang ya. Kan tadi kan yang datang ke Masjid Agung itu tuh berkeluarga. Tapi tunggu dulu sebelum itu. Sebelum itu mau kita perjelas dulu nih. Langsung ke bagaimana nih kalau dari Masjid Agung sendiri terkait dengan sholat Idul Fitri itu lingkupnya di luar lingkaran pagar atau hanya di dalam pagar nih? Bagaimana nih Ustaz Sukri jawabnya nih? Yang dikelola atau yang dilayani ya? Di dalam pagar atau di dalam pagar ini kan jamaah kita kan melebar sampai depan mall situ sampai ya. Bagaimana nih yang mana itu lah? Ya, kalau untuk jamaah Idul Fitri itu sholatnya memang yang khusus itu yang PIP ya, yang ada imamnya ya, ada gubernur, ada wali kota yang sholat di Masjid Sultan Mahmud Palembang ini di dalam pagar. Dalam pagar. Tapi kebanyakan juga yang sudah nggak sempat lagi untuk masuk ke pagar dalam pagar Masjid Agung itu bisa di luar. Bisa di luar. Sesuai dengan SAP yang telah dibuat oleh petugas daripada kebersihan ya, membuat SAP itu sesuai dengan batas-batas itu. Jangan sampai nanti mendepani imam kan, yang dibilang oleh Pak Sekretaris tadi bahwasanya jamaah sampai mendepani imam. Depan imam. Imam di belakang dia. Nah itu yang nggak Kita hindari. kita hindari. Tapi Berarti di luar pagar di luar pagar juga berarti ada petunjuk lah ya, disiapkan oleh Kita menyiapkan juga, jadi kita sebelum pelaksanaan Amin 1 itu Amin 1 Idul Fitri itu kita kerjasama dengan pemerintah kota. Iya. Jalan itu kita siram. Mau jalan siram. Siram. Kita garis. Iya. WhatsApp Sehingga kalau usaha kita selalu menghadap kiblat. Iya, lagi banget. Tapi ya, ada yang menarik nih saat kan masih tadi kan kalau kita nih sholat di Masjid Agung ini nih keluarga datang, kadang keluarga nak duduk situ lah nggak bisa nih. Kami minta diedukasi lah jamaah-jamaah. Iya, kayak mana nih yang bagusnya itu sholat Idul Fitri biar ke depan berikutnya atau baik itu sholat Idul Adha juga memang sesuai lah atau mungkin dapat memang momennya atau mungkin unsur-unsur sunnahnya itu dapat seperti apa nya. Jadi memang Masjid Agung ini bermacam-macam ragam ya, yang datang, yang pengen sholat di Masjid Agung. Jamaah yang datang di Masjid Sultan Muhammad Badarudin Jawi Kromo ini ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu rombongan. Ada juga yang satu keluarga yang datang untuk sholat. Tapi mereka pengennya sholatnya berkeluarga. Nah ini yang kita agak rumit ya, untuk menjaga jangan sampai bercampur jamaah tuh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya, supaya dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang atau luar Palembang yang pengen sholat itu ada boleh berkeluarga datang ke Palembang ini untuk sholat di Masjid Sultan Mahmud Badarudin, tapi kami harap untuk menyiapkan diri untuk menerima kalau ada aturan dari Yayasan Masjid Agung Palembang atau pengurus atau remaja yang mengimbau untuk jangan sampai berkumpul satu keluarga dan laki-laki perempuan itu menjadi satu. Kalau bisa ikuti aturan yang baik sesuai dengan fikih daripada sholat kita. Itu yang kami harapkan dari seluruh masyarakat Kota Palembang supaya mengerti lah apa yang kami atur sesuai dengan apa yang menjadi aturan syariat agama kita ya. Nah, salah satu masjid kalau sholat
ngajak-ngajak warga. Kalau siap-siapnya kami bisa. Kalau di dalam lingkaran dan juga di luar diusahakan, Diusahakan. bisa. Jangan sampai jadi ciri khas ya. Soalnya Iya. kita tahu setiap tahun kita ciri Setiap khas tahun kalau kita ciri lihat dari khas foto semua. drone, foto liputan ini. Apakah memang tanda kutip apakah memang ini dibiarkan oleh Masjid Agung Palembang? Enggak. Tentu tidak berusaha kita. Baik teman-teman sahabat masjid, tidak terasa kita telah 50 menit bersama dengan narasumber-narasumber langsung dari Eksekutif Palembang. Nah, setelah dari 50 menit ini tentunya kita berada di sesi akhir ya teman-teman ya Ustadz ya. Kita berada di sesi akhir. Nah, sahabat-sahabat masjid, jangan lupa kalau nak mengikuti kegiatan amalia ataupun juga nak wakaf donasi datang langsung ke Masjid Agung Palembang, nak bayar zakat kita zakat mal datang langsung, apalagi di bulan yang penuh berkah. Nah, sahabat-sahabat masjid tadi langsung dijawab oleh Ustaz Sukri terkait bagaimana tata cara dan juga sholat beribadah ketika sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang. Ini menjawab nih ya. Kadang kalau kita lihat dari drone atau dari liputan hasil-hasil sholat kita itu yang konsep yang tadi datang keluarga nggak mau dipisah misalnya, jangan sampai ini menjadi ciri khas masjid kita. Dan ternyata memang sudah langsung disampaikan oleh Masjid Agung Palembang bahwasanya setelah berupaya semaksimal mungkin untuk dipisah dan sesuai dengan sunnah ya misalnya. Nah, sahabat-sahabat masjid, tak lupa kita sudah sekitar 50 menit bersama dengan narasumber-narasumber kita. Nah, di sini sudah memulai sesi akhir nih, teman-teman. Nah, dari sesi akhir ini saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement. Nah, pertama dari Ustaz Sukri dulu atau Ayah dulu yang ingin memberikan? Kayaknya dari Ustaz Sukri dulu ya. Silakan Ustaz. Untuk seluruh jamaah atau warga Kota Palembang atau di luar Kota Palembang, kami mengharapkan semua yang ingin ke Masjid Sultan Mahmud Badarudin Joyonkromo kami diaturi dan kami terima dengan sebaiknya, dan kami harap apa-apa yang ada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Joyonkromo ini adalah fasilitas semuanya. Kami berusaha untuk sebaik mungkin, dan kami mohon dukungan dari para jamaah dan warga Kota Palembang dan sekitarnya untuk mari bersama-sama kita jadikan Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini bisa semarak dalam kegiatan-kegiatan ibadah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini dengan menyalurkan infak dan sedekahnya atau donasi kepada Masjid Sultan Mahmud Badarudin Joyonkromo. Tanpa adanya bantuan dari seluruh warga Kota Palembang dan jamaah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kami mohon bantuan dari seluruh warga Kota Palembang sekitarnya untuk membantu kami selaku pengurus dari Yayasan Masjid Agung Palembang. Terima kasih sebelumnya yang telah berinfak dan berwakaf di Masjid Agung Palembang, bersedekah dan berzakat. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya Obama ini akan menjadikan penguatan di Masjid Agung sebagai masjid yang dijadikan panutan ya. Dilihat dari kegiatan ibadahnya ya, dijadikan panutan dari masjid-masjid dan musola-musola yang ada di sekitar masjid di Palembang ini. Terima kasih. Baik, berikutnya ya silakan. Hampir 50 menit. Sudah lebih. Lebih ini. Harapan yang sama gitu. Jadi tadi Ustadz sampaikan bahwa banyak kesempatan kalau seandainya ada yang harus zakat, kita tetap terima di sini kapanpun juga. Ustadz, zakat mal itu tidak menunggu Ramadan, Ustadz? Tidak. Jadi, Tahunnya 1 tahun. tahunnya 1 tahun. Jadi kami nambahin sedikit dari Ustadz tadi bahwa unit pengumpul zakat di Masjid Agung ini itu 24 jam bisa Iya, benar. menerima. Jadi kami ada 1 tahun itu terima, bukan cuma di Ramadan. Kami mengharapkan kiranya nyambung dari Ustadz bahwa zakat mal
kapitra kami siap terima, bantuan kami harapkan. Kemudian kita kan mau lebaran. Iya, lebaran. Sholat Id. Sholat Id ini seperti yang kami sampaikan tadi, banyak rangkaiannya. Kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang, itu backup kita juga. Kalau kita mau sholat Id, tentu kita wudhu. Iya benar. Satu hal yang kami harapkan untuk semua jemaah nantinya, kiranya dari rumah siap-siaplah wudhu. Oh, saya wudhu. Iya. Nah, kenapa? Dengan banyaknya jemaah yang akan sholat Id, itu fasilitas wudhu yang ada di masjid ini sangat terbatas nantinya. Benar. Kalau di hari-hari biasa itu mungkin kita bisa cover. Namun di sholat Id ini kan sudah kalau udah 17.000. Kemudian akses menuju tempat wudhu itu juga lebih susah. Jauh ya. Alangkah sayangnya seandainya macam kami dari arah bandara sana ke sini jauh-jauh sampai sini, wudhu kita belum siap, sampai di sini kita tidak bisa. Nggak bisa lah. Benar. Iya. Tidak bisa kita sholat Bisa. kalau tanpa wudhu. Iya. Seperti itu. Jadi berangkat dari rumah, siap-siap jaga wudhunya sampai di sini, jaga wudhu sehingga kita bisa dapat ngikutin acara sholat Id seperti itu. Siap-siap juga kita untuk yang perempuan tetap ada di dalam gedung, untuk yang bapak-bapak siapkan juga untuk di luar gedung seperti itu. Kami informasikan bahwa di gedung masjid yang di bagian gedungnya itu lebih nyaman. Ini nyaman. Insya Allah lebih nyaman daripada di luar. Biarlah yang pria di luar, ibu-ibu di dalam. Siap. Iya. Jadi sekali lagi kami ingatkan, kami sampaikan bahwa kami harapkan usahakan perempuan tetap di dalam, wudhu dari rumah, kemudian pagi-pagi datang. Pagi-pagi. Kita sholat Id Sholat ini Id, itu iya. kan jam 7. Yang 7. Jadi sebelum jam 7 datanglah dulu. Sebelum jam 7. Kenapa? Kalau kita sudah datang 7 kurang 10, 7 kurang 1/4, jalan macet, tidak bisa lagi aksesnya. Terkadang jemaah ibu-ibu itu banyak di luar, aksesnya susah masuk ke masjid. Seperti itu. Jadi usahakan pagi, datang pagi, jam 6 itu geraklah. Kemudian wudhu dijaga. Kemudian tempatkan kita di mana tempat sebagaimana itu harus. Jadi mudah-mudahan kita di 10 hari kedua Ramadan ini akan terus sampai ke selesai Ramadan ini, dan mudah-mudahan berkah Ramadan ini untuk kita semua. Kemudian terima kasih kami dipanggilnya diajak Obama. Mudah-mudahan Obama ini ke depan lebih dari hari-hari sebelumnya. Siap. Manfaat untuk masjid, manfaat untuk umat, dan siar lebih hebat. Siap. Kalau Obama ini kan siarnya ada apa-apa Obama ini, ada macam-macam kan gitu. Macam-macam. Demikian dari kami ya. Kemudian kalau kita tidak ketemu lagi, insya Allah nanti tidak ketemu di Ramadan ini, sekalian kita ucapkan Selamat. selamat. Yang pertama selamat Ramadan dulu. Selamat Ramadan. Iya. Kita nanti jangan lupa Apa ya? kalau nuzul Quran hadir kalau kita di sini. Oke, teman-teman. Oke, kita informasi gitu. Iya, siap. Demikian dari kami ya. Baik sahabat-sahabat masjid dimanapun Anda berada, kita telah berada di akhir dari obrolan asyik bersama Masjid Agung. Nah, sahabat-sahabat masjid, jangan lupa terus pantengin media-media sosial dari Yayasan Masjid Agung Palembang, baik itu Instagram, YouTube, dan juga TikTok dan yang lainnya. Jangan lupa di follow dan juga jangan lupa diikutin. Dan juga yang paling menarik tadi, jangan lupa dipantengin untuk siapa pemateri dari Nuzul Quran. Dan juga jangan lupa datang ke Masjid Agung Palembang untuk meramaikan dan juga mendukung seluruh kegiatan, terkhusus kegiatan Amalia di bulan Ramadan.
Baik, saya dan tim YMA TV dan juga kedua narasumber, terima kasih atas waktunya, dan juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat masjid dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktunya, dan nantikan episode-episode Obama berikutnya dengan narasumber dan juga pembahasan yang menarik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.